Halo Sobat Klik Pajak, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan fitur impor di IbuPot PPH 2326 Klik Pajak. Jadi, untuk impor pada aplikasi IbuPot PPH 23 atau 26 ini adalah salah satu kemudahan yang diberikan oleh Klik Pajak untuk Anda, membantu mengefisiensikan waktu Anda, contohnya dalam penginputan bukti potong. Jadi, Anda tidak perlu input satu persatu bukti potongnya. Oke, kita lanjut ke apa saja yang harus dipersiapkan untuk ini. Yang pertama memiliki NPWP, yang kedua memiliki sertifikat elektronik, yang ketiga daftar akun Klik Pajak, yang keempat registrasi layanan IbuPot Klik Pajak, yang kelima pengaturan layanan IbuPot, dan yang keenam sudah menyiapkan file untuk diimpor ke IbuPot Klik Pajak. Jika Anda belum memiliki template file untuk diimpornya, bisa Anda download di menu Impor IbuPot Klik Pajak. Di sini saya akan menunjukkan template impor untuk dilakukannya skema impor ke IbuPot PPH pasal 2326 Klik Pajak. Yang pertama ada rekap. Untuk rekap ini diisi jumlah bukti potong PPH pasal 23 dan jumlah bukti potong PPH pasal 26. Misalnya di sini saya akan mengimpor 2 untuk pasal 23 dan 1 bukti potong untuk pasal 26. Dan di sini jumlah maksimal bukti potong PPH pasal 23 dan 26-nya dapat diimpor adalah cuma 5.000 transaksi aja dari total keduanya ya. Oke, kita lanjut ke pengisian halaman 23 atau halaman bukti potong 23. Di sini ada nomor, masa pajak, tahun pajak, dan lain-lain. Untuk nomor telepon ini dia opsional beserta yang email vendor, jadi dia nggak usah diisi. Kita langsung ke pengisi nomor, masa pajak, tahun pajak, tanggal pemotongan. Nah, di sini ber-NPWP atau tidak, kalau ya kita ketik ya, kalau tidak kita ketik N gitu. Nah, kalau kita ketik ya, maka kita di sini harus mengisikan NPWP-nya. Kalau di sini kita ketik N, yang diisi itu adalah nick-nya. Jadi dia nggak punya NPWP, tapi dia pakai nick, seperti itu. Untuk nomor telepon opsional. Lalu ada kode objek pajak. Untuk melihat kode objek pajak ini bisa kita cek di halaman daftar bukti kode potong di sini. Ada jenis pajak, kode objek pajak, nama objek pajak. Jadi yang diisikan itu dari kode objek pajaknya ya. Ini guna untuk halaman daftar kode bukti potong. Kita balik lagi ke bukti potong 23 atau halaman bukti potongnya. Nah, kita lanjut ke sini penandatanganannya. Setelah itu kita isi penghasilan bruto, lalu mendapatkan fasilitas atau tidak. Nah, kalau ini sama juga seperti yang di NPWP, kalau dia mempunyai fasilitas SKB atau DTP, maka diisikan sini SKB. Yang diisi adalah kolom SKB yang nomor aturan DTP dan NTPN-nya dikosongkan. Kalau dia memiliki fasilitas DTP, maka kita ketik DTP, yang diisi itu adalah nomor aturan DTP dan NTPN DTP. Nomor SKB-nya dikosongkan. Jika dia tidak memiliki fasilitas, kita ketik N, maka nomor SKB, nomor aturan DTP, dan NTPN DTP-nya kita kosongkan. Dan yang terakhir adalah email vendor. Ini opsional, seperti itu. Nah, kita lanjut ke halaman bukti potong 26 di sini. Ada nomor, masa pajak, tahun pajak, dan lainnya. Untuk yang opsional untuk diisi adalah kolom tanggal lahir. Lalu ada nomor paspor WP-nya, KITAS WP terpotong, dan email vendor. Ini tidak wajib diisi. Sama seperti di bukti potong 23, kita isi saja sesuai datanya di sini. Nomor, masa pajak, tahun pajak, tanggal pemotongan, TIN-nya. Setelah itu nama WP terpotongnya, ini opsional. Nah, ada alamat WP terpotong juga di sini. Setelah itu nomor paspor kalau ada isikan. Kalau ada nomor KITAS WP-nya isikan. Nah, untuk kode negara ini bisa kita lihat di halaman daftar kode negara. Kita klik aja. Nah, di sini setelah kita lihat baru kita pindahkan ke bukti potong 26-nya. Setelah itu ada kode objek pajak juga. Ini sama bisa kita lihat di halaman daftar kode bukti potong di sini. Setelah itu kita balik lagi ke halaman 26-nya. Ini sama ketentuannya.
seperti di halaman bukti potong tadi ya. Kalau dia mendapatkan fasilitas, kita misalnya fasilitasnya apa, SKD atau DTP, kita masukkan di sini, maka yang diisi adalah sesuai ketentuan fasilitasnya. Kalau dia tidak punya fasilitas, kita tulis N dan di sini kosongkan saja. Dan ini email vendor opsional terakhir. Seperti itu. Lalu kita masuk ke dasar pemotongan nih. Untuk dasar pemotongan ini, untuk bagian nomor, dia merujuk pada nomor urut pada tabel 23 dan 26-nya ya. Di sini. Nah, untuk jenis pajaknya, di sini kita isikan dulu secara berurutan, misalnya 23 dulu. Setelah itu baru 26 ke bawahnya, seperti itu. Lalu untuk jenis dokumennya, bisa kita lihat ke jenis dokumen di sini nih, di lembar jenis dokumen. Misalnya kode 01 untuk faktur pajak, kode 02 untuk invoice, dan seterusnya. Jadi itu gunanya si lembar jenis dokumen referensi ini. Setelah itu tinggal kita masukkan nomor dokumennya saja di sini. Dan yang terakhir itu tanggal dokumennya. Seperti itu. Nah, untuk lembar yang perlu diisi cuma segitu aja. Yang pertama rekap, lalu ada bukti potong 23, bukti potong 26, dan dasar pemotongannya. Untuk lembar daftar kode bukti potong ini cuma untuk referensi kita aja. Seperti itu. Sama juga untuk daftar kode negara dan jenis dokumen referensinya. Sekian untuk template impornya ya. Oke, kita lanjut aja ke cara impor si file ini ke Ibu Pot Klik Pajaknya yuk. Kita langsung aja ke cara impornya, kita klik impor BP23 atau 26. Setelah itu, klik button impor BP sekarang. Jika Anda belum mempunyai template-nya, bisa di-download juga di sini. Kalau sudah ada, kita langsung klik upload file. Setelah itu, kita masukkan atau upload file yang sudah kita persiapkan nih untuk kita impor ke Ibu Potnya Klik Pajak. Kita klik, setelah itu kita pilih. Kita masukkan masa atau tahun pajaknya. Lalu kita klik button impor. Oke, setelah kita klik impor, kita akan masuk ke daftar dokumen impor BP23 atau 26. Di sini statusnya masih file sedang diproses dan keterangannya silakan tunggu sampai proses selesai. Nah, di sini status sudah berubah lagi menjadi menunggu hasil validasi dari DJP ya, dan kita diminta untuk menunggu kembali. Nah, statusnya sudah validasi sukses. Di sini untuk mengecek kita klik filenya. Setelah itu kita akan masuk ke sini, bisa kita cek di sini statusnya sudah sukses validasi semua. Dan sudah mendapatkan nomor bukti potongnya. Untuk mengecek kita ke fitur Ibu Pot lagi ya. Kita pilih PP pasal 23 untuk mengecek bukti potong PP pasal 23 yang kita impor. Oke, bisa kita cek di sini status BP normal, nomor BP-nya sudah ada, masa pajaknya sudah sesuai. Berarti dia sudah sukses terimpor ya, sama juga untuk PP pasal 23-nya, seperti itu. Berarti dia sudah sukses terimpor. Nah, template yang sudah saya import ke Ibu Pot Klik Pajak tadi sudah sukses. Di sini saya membuat beberapa kemungkinan template kita gagal terimport ke Ibu Pot 23 atau 26-nya Klik Pajak. Biasanya template tidak terisi lengkap. Misalnya halaman rekap tidak diisi. Kolom yang wajib diisi malah dikosongkan, seperti itu. Lalu ada kelebihan transaksi. Seharusnya import transaksi adalah 5.000 transaksi, kita isikan 5.200 transaksi, itu akan kena gagal juga. Setelah itu, size dan format file tidak benar. Yang seharusnya size atau ukuran template tidak melebihi 2 MB, kita melakukan atau membuat size-nya itu melebihi 2 MB, itu akan gagal juga. Lalu menggunakan format file XLX dan XLS seharusnya. Tetapi di situ kita menggunakan file atau format filenya menggunakan CSV, itu akan gagal juga. Untuk solusi importnya itu kita lakukan pembetulan dulu terhadap template dan formatnya kalau ada kesalahan. Setelah itu kita import ulang seperti itu. Jika sudah sesuai, maka dia akan sukses ya. Nah, jadi itu untuk tutorial cara impor bukti potong
di Bupot Klik Pajak. Semoga videonya bisa membantu. Jangan lupa di komen dan di like untuk videonya. Dan jangan lupa di subscribe juga ya YouTube channel Klik Pajak. Semoga videonya bisa membantu dan sampai jumpa lagi. Bye!